Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah harus jadi orang pelit. Tadi ada pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Isa Aisyah yang mengatakan bahwa suaminya ini punya surprise buat orang tuanya, Pak Ustadz, Ustazah Oki dan juga Ustadz Syam. Biasanya setiap bulan itu dia ngasih uang bulanan kepada orang tuanya, tapi karena dia mau ngasih surprise untuk memberangkatkan haji orang tuanya, jadi uang yang buat dikasih itu disimpan, ditabung untuk memberangkatkan haji. Nah orang tuanya kan nggak tahu nih. Orang tuanya jujur berpikirnya justru yang negatif, bahwa anak saya kok tiba-tiba kok jadi pelit begini, kenapa? Nah ini gimana nih cara mengatasinya atau menyelesaikan permasalahannya? Gimana Ustaz Syam? Nah, jadi kebaikan itu ada 3 ya, niat baik sebelum melakukan, niat baik. Cara melakukan kebaikan itu yang terakhir setelah melakukan kebaikan itu. Jadi kebaikan itu tidak serta-merta, kita niatnya baik tapi caranya mungkin salah. Kalau orang tua dibikin kaget gitu kasihan. Dikasih surprise itu malah kasihan ya. Malah kasihan. Siapa tahu belum sampai ditabung, belum selesai, udah sampai ajalnya, siapa tahu ya, siapa tahu. Nauzubillah. Kalau saya sih sebaiknya diberitahu sebelumnya, ibu mau berangkat haji, saya simpankan duitnya ya, gitu. Jadi uang yang selama Lebih ini baik, saya kasih, ya, saya tabungkan. Saya tabungin Jadi ya, ada Bu, informasi ya, di gitu, informasi. ya. Selama ditabung itu ibu makan angin dulu ya. Gimana Ustadz? Coba dibantu penjelasannya, silakan Ustaz Oki. Iya, jangan dikasih surprise Bu untuk sesuatu yang baik itu. Kan kalau kita lihat ada satu keadaan, kita timbang lebih banyak mudorotnya atau lebih banyak maslahatnya. Kalau kira-kira lebih banyak kebaikannya ketika diberitahu, maka beritahu saja gitu. Jadi tidak ada seuzon. Betul. Dalam berbuat baik, dalam memberi, ingat kepada orang tua namanya bakti. Dan bakti itu mohon maaf adalah di atas segala-galanya. Itu bakti. Kalau istri nafkah. Kalau anak adalah kewajiban untuk memberikan anak. Tapi ingat ketika mau menabung sebaiknya lebih dari harta. Jadi tetap memberikan tiap bulan. Jangan di stop pemberiannya. Dan kalaupun mau, belum tadi yang disampaikan Ustaz Sam dan Ustaz Oki, beritahukan bahwa ini akan jadi tabungan buat ibu. Tapi tetap dikasih setiap bulannya ya. Iya, karena kebutuhan ada yang nggak bisa ditunda gitu ya, kasihan karena juga. kewajiban itu harus disampaikan. Masya Allah, Ibu Isa jelas. Terima kasih banyak Ibu ya, pertanyaannya luar biasa. Nih Pak Ustadz nih, dari tadi kita bicara masalah pelit tapi kita tidak mencari solusinya nih. Karena kalau kita bicara masalah pelit, ya kan bicara masalah pelit semua manusia saya yakin pasti ada rasa pelit walaupun cuma sedikit di hatinya. Nah sekarang caranya bagaimana Pak Ustadz untuk bisa menghilangkan sifat pelit ini dari dalam diri kita Pak Ustadz. Silakan mohon izin waktunya. Alhamdulillah. Jamaah. Mau tidak pelit? Mau tidak pelit? Bagaimana menghilangkan sifat pelit? Cara menghilangkan sifat pelit, jangan beranggap atau menganggap harta yang kita miliki adalah milik kita. Tapi anggap itu adalah titipan dari Allah. Sehingga kita tidak merasa ini jadi milikku. Jadikan sebagai titipan. Dan ingat, supaya kita tidak pelit adalah lihat kondisi bagaimana perasaan kalau kita berada dalam posisi mereka. Itu yang paling bagus itu. Melihat ke bawah, datangi dia, merasa kita berada sama dia. Itu aman itu. Dan ingat alhamdulillah Allah memberikan harta kepada yang pantas untuk diberi. Makanya orang-orang yang kaya itu sebenarnya ada perasaan untuk memberi. Ada perasaan untuk bergejolak hatinya untuk memberi. Sehingga ketika dia tahan gejolak itu maka disebutlah dia pelit. Hati-hati ya. Ayo jamaah. Mau tidak pelit? Mau tidak pelit? Ingat-ingat pikirkan akibat dari tindakan yang kita lakukan. Apanya akibatnya? Akibat di hari kemudian. Akibat di hari kemudian. Bagi orang yang pelit, hartanya akan dikekang, kemudian hartanya akan ditahan, kemudian itu yang diingat semua. Sehingga tidak ada rasa pelit pada diri kita. Kepada semua orang yang memiliki harta, hati-hati. Akan ditanya dari mana kan kemana harta itu. Itu akan ditanya. Dan semakin banyak engkau tahan, semakin banyak pertanggungjawabannya di hari kemudian. Sehingga kata Nabi, bangkitkan aku bersama dengan orang miskin. Kata Sayyidina Aisyah, kenapa? Ternyata orang miskin lebih duluan masuk surga dibanding orang kaya. Nih, orang yang memiliki harta, yakinkan bahwa harta itu ada hak orang lain pada diri kita.
Ada haknya orang. Maka sehingga hilanglah pelit. Karena ternyata ini aku kasih memang hartanya dia kok. Dia miliknya dia kok. Ini cuma Allah titipkan pada saya. Ini memang ada haknya sama saya. Sehingga hilanglah jauh-jauh pelit itu. Makanya dari pertama tadi saya minta supaya jangan meyakini harta itu milik kita dan yakinkan bahwa ada haknya orang lain pada diri kita dan telusuri, yakinkan pada diri kita berada pada posisi mereka. Iya, semua yang dikasihkan akan diganti lebih banyak dari itu. Jangan pertama aku jadi miskin kalau aku gak kasih, tidak. Ingat ya. Tidak akan miskin orang yang bersedekah. Yang banyak miskin karena judi. Karena judi. Kenapa orang berjudi? Dia bersedekah tapi mengharapkan imbalan lebih banyak. Itu judi itu. Itulah judi. Dia memasang taruhan supaya bisa datang kembali lebih banyak. Padahal tidak. Hilang keberkahannya. Ini Masya Allah nih, hari ini kita sudah banyak mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana, Ustadz Oki dan juga Ustadz Syam. Sekarang waktunya kita mengambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan Ustadz Syam. Di awal juz 4 surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, kalian tidak akan mencapai kebahagiaan, kalian tidak akan mencapai kesuksesan jika kalian tidak mau menafkahkan harta kalian. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan orang-orang miskin protes kepada Rasulullah SAW. Enak sekali jadi orang kaya. Mereka sholat, kami sholat, mereka bisa sholat juga. Mereka bisa melakukan ibadah-ibadah lain, kami juga seperti itu. Tapi kami ada satu hal yang tidak bisa kami lakukan. Orang-orang kaya, mereka bisa bersedekah, sementara kami tidak. Bagaimana dengan kami, wahai Rasul, orang-orang miskin ini? Rasul katakan, bukankah setiap tahlil, tasbih, takbir, tahmid, semuanya adalah sodakoh? Dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sodakoh. Jadi tidak ada istilah menjadi orang-orang yang pelit, kaya, miskin. Silakan untuk berbuat baik karena itulah amalan-amalan sodakoh. Tasaddaku fa inna sadaqaku bika minan nar. Bersedekahlah kamu karena sungguh sedekah itu sebagai penebusmu dari api neraka. Sosok wanita pernah bermimpi melihat tangannya, bermimpi dibakar tangannya di neraka. Kemudian terbangun dan akhirnya tangannya betul-betul kebakar. Kemudian datang ke rumah Rasulullah mengetuk, lalu dibuka oleh Aisyah dan kaget karena tangannya sudah kebakar. Ternyata tangan kebakar itu dalam mimpi, tapi kenyataan ketika bangun betul-betul kebakar. Gara-gara apa? Menyelamatkan orang tuanya yang pelit di neraka. Dan berusaha untuk menyelamatkan sampai-sampai tangan yang menyelamatkan itu pun terbakar. Jadi hati-hati, orang pelit itu tempatnya di neraka. Ketawalah neraka. Kata neraka, nih jatah saya. Siapa jatahnya orang neraka itu? 2 jatah neraka. Orang pelit dan orang sombong. Orang sombong dan orang pelit jatahnya berada di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah, ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Dari tema yang kita angkat hari ini, harus jadi orang pelit. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan tausiah tadi dari Ustadz Maulana, Ustazah Oki dan juga Ustadz Syam, tidak jadi orang pelit, bahkan menjadi orang yang benar-benar memanfaatkan waktu selama masih hidup bisa bersedekah dengan baik. Masya Allah. Terima kasih banyak buat Ria Ricis, boleh maju ke depan. Sini sama-sama. Oka, terima kasih banyak yang udah sharing di Islam Itu Indah juga. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang ada di rumah. Jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mau undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Resikonya adalah mengambil jalan bayi tabung itu belum tentu pasti berhasil gitu. Semua keputusan tergantung yang di atas. Masya Allah. Tapi aku dan suami nggak patah semangat. Nikmati syuting, jadikan lokasi syuting itu adalah rumah kita. Betul. Dan jadikan kru-krunya itu adalah bagian dari diri kita. Betul. Sehingga kita nikmat melakukan pekerjaan itu. Bagaimana Pak? Betul kan? Betul kan? Bukan Bapak. Semua dari Allah, kalau Allah berkehendak Allah berikan. Semua dari Allah, kalau Allah berkehendak Allah ambil. Tapi ingat bahwa kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya Allah Subhanahu wa taala.